Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Bana dengan NIM 1202020 790. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hukum Newton. Nah, di sini ada standar kompetensi. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik. Kompetensi dasar KD-nya itu yaitu 2.3. Menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika. Untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan. Indikator hasil belajar menjelaskan pengertian hukum Newton 1 dan mengidentifikasikan penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari, menjelaskan pengertian hukum Newton 2 dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjelaskan pengertian hukum Newton 3 dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan pembelajaran itu sama dengan indikator pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, diharapkan seseorang mampu menjelaskan pengertian hukum Newton 1 dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari, menjelaskan pengertian hukum Newton 2 dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran itu sama dengan indikator. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, akan bisa menjelaskan pengertian itu dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan, lalu menjelaskan pengertian hukum 2 dan mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan, lalu menjelaskan pengertian hukum Newton 3, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah aplikasi hukum Newton 1. Nah, mengapa orang itu bisa terpental? Apakah ada yang bisa tahu? Langsung saja. Menurut hukum pertama Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembab. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan beratnya atau dia masih bergerak. Jadi, jika resultan dari gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 sama atau sigma F sama dengan 0, maka percepatan benda sama dengan 0. Dan benda tersebut jika dalam keadaan diam tetap diam, atau jika dalam keadaan bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. V sama dengan konstan. Itulah. Ini juga aplikasi hukum 1 Newton. Nah, apa yang terjadi dengan tangga tersebut? Nah, tangga tersebut pasti terpental ke depan. Juga aplikasi hukum 1 Newton. Bagaimana dengan peristiwa yang ini juga sama. Menabrak tembok dan orangnya tuh terlempar ke atas lalu jatuh.
kedua, Newton menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan kalimat secara kuantitatif. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik pada umumnya massa partikel m adalah tetap. Hukum Newton dituliskan sebagai A sama dengan sigma F sama dengan E per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan gaya sumber yang bekerja pada benda atau gaya besar 1 Newton diartikan sebagai besarannya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akibat kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ini aplikasi hukum kedua Newton. Itu adalah panah dan kubik bila digerakkan lurus itu maka bergerak beraturan. Nah, dengan gaya yang lebih besar. Lalu hukum 3 Newton. Menurut hukum ketiga Newton, yaitu setiap gaya mekanika selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi dan reaksi yang mana disebut aksi dan yang mana disebut reaksi tidaklah penting. Penting kedepannya ada. Sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sama besar, yang kedua arahnya berlawanan, dan yang ketiga bekerja pada benda yang berlainan. Nah, atau satu bekerja pada benda A, yang lain satu bekerja pada benda A, yang lain bekerja pada benda B. Pasangan aksi reaksi yang memenuhi ketiga sifat ini disebut memenuhi bentuk lemah dan lemah hukum Newton ketiga. Nah, banyak pula pasangan aksi reaksi yang memenuhi sifat tambahan, yaitu yang keempat, yaitu mereka terletak dalam satu garis lurus. Pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir disebut memenuhi bentuk Newton. Ini adalah gambaran hukum ketiga Newton. Lebih jauh tentang gaya. Gaya atau dalam bentuk F adalah sebesar spektrum. Karena itu mempunyai besar dan arah serta memenuhi aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya adalah Newton dan singkatnya dengan N. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem lingkungannya. Misal, benda di dekat permukaan bumi, yaitu gaya berat. Lalu benda diikat dengan tali, yaitu tegangan tali. Ini adalah gambaran gaya. Benda pertama yaitu gajah, yang paling pertama. Yang kedua itu entah daun itu yang paling lambat, padahal dia di posisi pertama. Ini aplikasi sistem gaya. sebelum
memakai parasut, gravitasinya itu sama dengan 1000 Newton. Nah, ternyata ada F airnya. F airnya itu yaitu parasutnya. Bila dikembangkan F airnya itu sama dengan 1000 Newton. Nah, ini rumusnya. A sama dengan F net per M. Nah, apabila F net dikembangkan atau parasutnya, maka hasilnya bakal 0. Lalu M nya itu tidak berubah sama dengan 100 kg. Lalu hasilnya itu ini aplikasi sistem gaya. Nah, sistem kendati. Nah, gayanya itu yang pertama F1 gaya tarik kedua, arahnya itu ke depan. Gaya atau F2 gaya dorongnya lantai ke depan. Nah, F3 ya gaya tarik gerobak yaitu ke belakang. F4 gaya gesek yaitu ke arah ke belakang. Nah, adapun sistem pesawat terbang, ada beberapa gaya dalam sistem pesawat terbang yaitu gravity, arahnya itu ke bawah, lever yaitu ke atas, lalu air drag ke belakang, dan glider ke belakang, lalu propeller ke depan. Langsung saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.